Presiden Jokowi memberikan apresiasi kepada model pendidikan yang dirintis Ganjar Pranowo di Jawa Tengah saat mengunjungi SMKN Jawa Tengah Kampus Semarang. Jokowi menilai SMKN besutan Ganjar layak dijadikan contoh dan diperluas ke provinsi lainnya. Pendidikan di tangan Ganjar tidak melulu tentang transfer pengetahuan, tetapi menjadi solusi menurunkan tingkat kemiskinan. SMKN Jawa Tengah diselenggarakan dengan sistem boarding. Pelajar tinggal di asrama dengan gratis, buku-buku disediakan, seragam, sepatu, makanan diberikan, semuanya gratis. Problem pendidikan selanjutnya adalah link and match dengan dunia kerja. Tapi Ganjar menyambungkan dunia pendidikan dengan dunia kerja dan industri. Anak-anak cerdas dari keluarga tidak mampu diberdayakan. Meningkatkan kualitas pendidikan dan menjadikan pendidikan sebagai solusi mengatasi kemiskinan adalah harga mati bagi Ganjar Pranowo. Pendidikan bukan sekedar sekolah di mana pelajar mendapatkan pelajaran dan guru berdiri di kelas mengajarkan pengetahuan. Lebih dari itu, dunia pendidikan harus mampu menjawab persoalan sosial dan menjadi solusi atas masalah kemiskinan. Di Jawa Tengah, Ganjar menekankan 3 hal untuk mengembangkan pendidikan. Pertama, Ganjar memperluas akses pendidikan. Pendidikan harus didapatkan oleh sebanyak-banyaknya anak usia sekolah dan dilakukan pemerataan akses pendidikan. Tidak boleh ada anak yang putus sekolah. Mereka yang tidak mampu harus dibantu oleh negara. Ganjar menegaskan, akses pendidikan yang mudah harus tersedia bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Semua orang berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi diri. Pendidikan juga harus mengikuti perkembangan zaman, termasuk inovasi teknologi yang digunakan dalam dunia pendidikan. Ganjar mengharapkan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN dan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA di wilayah Jawa Tengah dioptimalkan untuk mendukung kreasi dan inovasi yang diciptakan oleh anak-anak muda, khususnya pelajar, untuk memaksimalkan kemampuan mereka. Berdasarkan data, kesempatan warga Jawa Tengah masuk ke perguruan tinggi meningkat pesat. Jika diakumulasi, angka partisipasi sekolah anak muda usia 19 hingga 23 tahun meningkat 12% di era Ganjar. Indeks pembangunan manusia mengalami kenaikan dari 68,78% pada tahun 2014 menjadi 72,79% pada tahun 2022. Ganjar juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara BRIN, BRIDA, dan perguruan tinggi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang belum tuntas. Dia menekankan bahwa riset yang dilakukan harus lebih dalam lagi, sehingga dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Lebih dari itu, Ganjar juga menekankan pentingnya mengembangkan karakter dalam dunia pendidikan. Dengan karakter yang terjaga, tercipta integritas diri, sehingga para pelajar memiliki pengetahuan dan kemampuan yang beriringan dengan kepribadian. Saat pertama kali dilantik sebagai gubernur pada tahun 2013, Ganjar memang menghadapi problem bidang pendidikan akut. Angka partisipasi anak sekolah usia 16 hingga 18 tahun atau jenjang SMA di Jawa Tengah saat itu juga masih cukup rendah, hanya sebesar 59,81%. Artinya hampir separuh anak usia SMA tidak sanggup melanjutkan sekolah. Saat itu biaya sekolah cukup tinggi. Masyarakat tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk melanjutkan sekolah anaknya. Pendidikan dengan mutu yang baik pun seolah hanya dimiliki segelintir orang.
Karena kondisi itulah, pada 2014 Ganjar langsung membuat terobosan dengan menciptakan sekolah asrama gratis SMKN Negeri Jawa Tengah. Sasarannya adalah siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Hasilnya, masyarakat yang semula tidak peduli dengan pendidikan tak lagi gamang untuk melanjutkan sekolah begitu lulus jenjang sekolah pertama. Selain mutu pembelajaran yang bagus dan kurikulum yang disesuaikan dengan dunia kerja, siswa di SMKN Jawa Tengah juga mendapat fasilitas lengkap tanpa dikenai biaya sepeser pun. Dari mulai perlengkapan sekolah, tas, sepatu, penginapan, hingga biaya makan 3 kali sehari, seluruhnya ditanggung Pemprov Jawa Tengah. Di awal-awal sekolah ini hanya berdiri di Semarang, Pati, dan Purbalingga. Namun kini SMKN Jawa Tengah sudah bertambah 15 sekolah lagi yang tersebar di beberapa daerah di Jawa Tengah. Walaupun 15 sekolah tambahan itu penerapannya masih semi boarding school atau belum sepenuhnya menerapkan sistem asrama. Transformasi yang dilakukan Ganjar di dunia pendidikan memang sangat nyata dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain menghadirkan SMKN Jateng, Ganjar juga menggratiskan biaya SPP di tingkat SMA di seluruh Jawa Tengah. Dengan upaya itu, Ganjar berhasil memudahkan masyarakat dalam memperoleh akses pendidikan. Terbukti dari data BPS Jawa Tengah, partisipasi anak sekolah di provinsi ini mengalami peningkatan yang signifikan. Dari semula 59,81% menjadi 70,79% pada tahun 2022. Ganjar menyadari pendidikan mampu membuka banyak pintu, termasuk terbukanya jalan kesejahteraan. Artinya, jika seseorang tamat SMA atau SMK, dia punya potensi lebih besar untuk menaikkan derajat dan martabat keluarganya. Tidak hanya itu, Ganjar memastikan bahwa pendidikan terhubung dengan dunia kerja. Pelajar yang lulus sekolah SMA atau SMK, jika tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, mesti terserap ke dunia kerja. Kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan industri yang berkembang di Jawa Tengah. Pendidikan tidak hanya link dengan dunia kerja saja, tetapi memang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang ada. Jika pendidikan sudah terhubung dengan kalangan industri, tapi kompetensi yang dimiliki tidak cocok dengan kebutuhan, akan sia-sia. Ini benar-benar harus link and match. Di tahun 2020, Ganjar juga meluncurkan program sekolah virtual. Sistem pengajarannya dilakukan jarak jauh. Waktu belajarnya fleksibel, bisa siang, bisa sore. Program ini untuk memfasilitasi hak pendidikan anak-anak dari keluarga miskin yang terkendala waktu dan akses karena mereka membantu orang tuanya bekerja. Walaupun mereka membantu orang tua kerja, tapi tidak boleh putus sekolah. Mereka bisa belajar dengan waktu yang disesuaikan secara virtual. HP dan internet disediakan secara gratis. Sekolah virtual juga diperuntukkan bagi anak difabel yang memiliki keterbatasan menuju sekolah formal. Sekolah virtual ini resmi diselenggarakan sejak tahun 2020. SMAN 1 Boyolali dan SMAN 3 Brebes ditunjuk sebagai lokomotif rintisannya. Pada bulan Mei 2023 lalu, program ini telah meluluskan angkatan pertama. Pelajar yang lulus mendapatkan ijazah yang sama seperti sekolah pada umumnya. Ganjar Pranowo memang tidak main-main soal pendidikan ini. Pendidikan selain mencerdaskan juga harus mampu memberdayakan. Pendidikan yang baik dan berkualitas berperan penting untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Pendidikan dan perekonomian yang seimbang akan menjadi benteng pertahanan yang kuat menanggulangi radikalisme di Indonesia.
Pendidikan yang mencerdaskan dan memberdayakan ala Ganjar ini telah dirintis oleh Ganjar di Jawa Tengah. Selanjutnya akan menjadi program nasional saat Ganjar Pranowo memenangkan ajang Pilpres 2024 dan terpilih sebagai Presiden Indonesia. Selamat Pak Ganjar. Inilah asa saya, asa Ayah NH.